ايوه كده يا حماده، ابقى زورنا. Pria muda itu menatap di luar ruangan. Ia bernama Ahmad. Tak lama kemudian, dosennya Pak Mansur menegurnya, memberinya hukuman ringan serta menjatuhkan sanksi dan membawa orang tuanya menghadap ke kantor. Saat keluar ruangan, Ahmad berpapasan dengan salah seorang dosen bernama Hasan. Hasan merupakan dosen yang taat beragama dan mengetahui bahwa Ahmad telah diberi sanksi oleh Pak Mansur. Oleh karena itu, Hasan menyarankan Ahmad untuk mempelajari ilmu agama agar dapat memberinya banyak manfaat. Ahmad kembali ke rumah. Di hadapan ibunya Fatimah, ia berbohong dengan mengatakan bahwa sepatunya rusak dan Pak Mansur menyuruhnya pulang serta meminta agar ia kembali bersama orang tuanya untuk menghadap ke kantor. Fatimah kebingungan karena tidak memiliki uang. Sementara ia hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga setelah ditinggalkan suaminya. Ia kemudian menemui majikannya Siti dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang guna membeli sepatu untuk Ahmad. Namun Siti menolak membantu dengan alasan Fatimah baru beberapa hari bekerja di rumahnya. Keesokan harinya, saat mencuci pakaian majikannya, Fatimah menemukan beberapa lembar uang di saku baju tersebut. Sempat terlintas keinginan untuk mengambilnya diam-diam, tetapi akhirnya ia mengembalikan uang itu kepada majikannya. Siti yang melihat kejujuran Fatimah pun akhirnya bersedia meminjamkan uang secara sukarela. Di hadapan Ahmad, Siti bahkan memuji Fatimah sebagai wanita yang hebat. Fatimah kemudian mengajak Ahmad membeli sepatu baru. Malam harinya, saat Ahmad mencoba sepatu itu, tanpa sengaja ia menatap ibunya dari balik pintu. Ia teringat bagaimana sejak kecil setelah ayahnya pergi meninggalkan mereka, Fatimah dengan penuh ketulusan merawat dan membesarkannya hingga dewasa. Ahmad pun menyadari bahwa tanpa siapapun ia dan ibunya tetap bisa saling memiliki. Keesokan harinya, Fatimah mengantar Ahmad untuk menemui Pak Mansur dan meminta maaf atas kesalahannya. Awalnya Pak Mansur masih ragu, tetapi setelah melihat Fatimah, ia akhirnya memaafkan Ahmad. Saat mereka keluar dari kelas, mereka berpapasan dengan Hasan yang menyapa keduanya dengan ramah. Beberapa hari kemudian, setelah kegiatan belajar, Pak Mansur memberikan secari kertas kepada Ahmad untuk disampaikan kepada ibunya. Dalam pesan tersebut, Pak Mansur ingin bertemu dengan Fatimah. Ahmad mencoba menanggapi dengan menyarankan agar Pak Mansur menyampaikan pesan itu melalui dirinya saja. Lalu ia akan memberitahukan kepada ibunya. Namun Pak Mansur menegaskan bahwa sebaiknya ia bertemu langsung dengan Fatimah. Ahmad yang sangat protektif terhadap ibunya kemudian meminta saran kepada Hasan agar membantunya membatalkan rencana tersebut. Namun Hasan menjelaskan bahwa Pak Mansur memiliki pengaruh yang kuat di kampus sehingga ia tidak dapat banyak membantu. Malam itu Ahmad akhirnya menyerahkan kertas dari Pak Mansur kepada ibunya dan memberitahukan bahwa Pak Mansur ingin menemuinya. Meskipun hal itu sangat bertentangan dengan perasaannya. Keesokan harinya Pak Mansur mendatangi rumah Fatimah dan Ahmad. Di hadapan Fatimah, ia menjelaskan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk membantu Ahmad dengan memberikan pelajaran tambahan di rumah mereka sebanyak 3 kali seminggu agar Ahmad lebih memahami mata kuliah. Pak Mansur juga menegaskan bahwa Fatimah tidak perlu memikirkan biaya karena ia melakukannya secara sukarela. Fatimah pun sangat berterima kasih atas kebaikan tersebut. Namun setelah Pak Mansur pergi, Ahmad menegaskan kepada ibunya bahwa semua itu hanyalah alasan agar Pak Mansur bisa lebih sering bertemu dengan ibunya. Fatimah merasa ucapan itu lucu lalu bercanda dengan mengatakan bahwa Ahmad bukanlah kekasihnya. Keduanya pun tertawa.
Malam itu keduanya kembali terlihat akrab. Kasih sayang Fatimah kepada Ahmad begitu besar. Sementara Ahmad merasa bahwa dunia ini hanya miliknya dan ibunya, seolah tidak seorang pun boleh mendekati Fatimah. Perasaan itu bahkan membuat Ahmad terkadang berbicara sendiri di depan cermin. شو هذا اللي كنت بتحبيه؟ دلوقتي عايزاه يموت مش كده؟ Ketika tiba waktu Pak Mansur datang untuk memberikan les tambahan, Fatimah melihatnya tampak kehausan dan segera menyuruh Ahmad pergi ke toko untuk membeli minuman. Ahmad yang masih curiga bergegas pergi dan kembali secepat mungkin agar bisa mengawasi keadaan. Di saat itu, Pak Mansur masuk ke dapur dan menemui Fatimah. Ia memuji kecantikan Fatimah serta mengatakan bahwa Fatimah adalah wanita yang kuat karena mampu membesarkan Ahmad seorang diri. Pujian itu membuat Fatimah tersenyum. يلا محمد عشان نكمل. Suatu pagi, Fatimah diam-diam mengikuti Ahmad dan mendapati bahwa ia pergi ke masjid. Setibanya di sana, Fatimah mengajak Ahmad untuk pulang bersamanya, tetapi Ahmad menolak karena ingin meluangkan waktu bersama seorang syekh untuk mempelajari ilmu agama. Pada momen itu, sebelum Fatimah pergi, Syekh Abdullah melihat mereka. Ahmad kemudian mengaku kepada Syekh Abdullah bahwa ia memiliki fantasi dalam dirinya yang memengaruhi perilakunya. Sang Syekh menasihatinya bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan ketertarikan terhadap hal-hal yang indah dapat menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan, bahkan memicu kegelisahan dan serangan panik. Ia pun menyarankan Ahmad untuk berpuasa sebagai cara mengendalikan diri. Namun setelah mendengar nasihat tersebut, Ahmad justru pergi ke rumah bibinya. Saat berada di sana, ia terus menatap bibinya dan tiba-tiba menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Keesokan harinya, Ahmad kembali menemui Syekh Abdullah dan menceritakan hubungannya dengan ibunya. Syekh Abdullah kemudian menyarankan agar Fatimah menikah lagi demi kehidupan yang lebih normal bagi keduanya. Ahmad menolak dengan alasan ibunya tidak ingin menikah lagi. Namun Syekh menegaskan bahwa Ahmad tidak berhak membatasi kehidupan ibunya. Sementara itu, Fatimah bertemu dengan Pak Mansur. Dalam pertemuan tersebut, Pak Mansur mengajaknya untuk menikah dan berjanji akan mencarikan pekerjaan yang layak untuknya. Fatimah merasa sangat bahagia. Setelah pulang, Fatimah menceritakan kepada Ahmad bahwa ia baru saja bertemu dengan Pak Mansur yang berjanji akan membantunya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik. Ahmad menjadi sangat marah, tetapi Fatimah merasa hidupnya selama ini terlalu dikendalikan oleh Ahmad. Ia menolak cara berpikir Ahmad yang tidak menginginkannya dekat dengan pria lain. Keesokan harinya Ahmad pergi bekerja untuk mencari uang. Ia kemudian pulang dan menyerahkan hasil kerjanya kepada ibunya sambil menyarankan agar Fatimah tidak perlu bersusah payah mencari pekerjaan karena ia mampu menafkahi mereka berdua. Ia ingin tetap hidup bersama ibunya dalam suka dan duka. Fatimah pun terharu dan memeluknya. Beberapa hari kemudian, Ahmad kembali menemui Syekh Abdullah bersama Hasan. Syekh Abdullah menyarankan demi kebaikan dan masa depan Ahmad agar Hasan menikahi Fatimah. Ahmad tidak mampu menolak dan hanya bisa terdiam menerima saran tersebut. Keesokan harinya, Syekh Abdullah dan Hasan menemui Fatimah untuk menyampaikan maksud tersebut. Namun Fatimah menolak dengan lembut dengan alasan bahwa ia masih berstatus menikah. Ia mengatakan bahwa suaminya hanya sedang bekerja di kota lain. Mendengar hal itu, Syekh Abdullah merasa terkejut sekaligus malu karena menganggap cerita Ahmad sebelumnya tidak benar. Malam itu, Fatimah sangat marah kepada Ahmad dan menuduhnya telah melanggar batas dengan mencampuri hak pribadinya. Keesokan harinya, Fatimah memberitahu Ahmad
bahwa ia akan pergi untuk mengambil pekerjaan yang dijanjikan oleh Pak Mansur, sekaligus mengajaknya ikut. Namun Ahmad menolak dan berkata bahwa jika ibunya keluar dari rumah, ia akan menganggap ibunya pergi untuk selamanya. Fatimah tidak mengindahkan ucapan tersebut. Keesokan harinya ia benar-benar pergi. Ahmad diam-diam mengikutinya untuk mengetahui kemana ibunya pergi. Ternyata Fatimah menuju apartemen Pak Mansur dan tinggal di sana. Setelah mengetahui hal itu, Ahmad masuk dan menemukan mereka. Dalam kemarahan yang memuncak, Ahmad akhirnya menghabisi Pak Mansur, bahkan ibunya sendiri. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.